Hai sahabat Oda dimanapun Anda berada, ketemu lagi di podcast Sahabat Oda dan sorry banget kali ini podcast Sahabat Oda agak kurang update karena beberapa hari ini memang saya lagi sibuk banget dan terkait dengan podcast saya yang terakhir bersama Bro Yeri ya, jadi saya sempat beberapa kali mendengarkan ada kabar yang kurang menyenangkan karena keadaan Bro Yeri saat ini yang sedang mengalami satu kesulitan. Nah, bersama saya sekarang sudah terhubung Bro Yeri dan kita sapa Bro Yeri. Halo Bro Yeri, gimana kabarnya? Halo, Om. Selamat malam, Om. Malam Om Yeri. Makasih atas waktunya, Om. Iya, gimana nih Om? Aku dengar katanya lagi ini ya, lagi ngalamin sesuatu yang tidak enak nih. Katanya istrinya lagi sakit. Gimana tuh? Bisa dijelasin mungkin situasinya? Bang Yeri, silakan. Saya HIV positif, ya. Nah, istri saya juga HIV positif juga, Om. Hmm. Saya divonis HIV positif itu tahun 2005. Tahun Hmm. 2005, istri saya 2007. Saya dari narkoba, istri saya dari suaminya, dari almarhum suaminya. Jadi Hmm. saya sama istri udah ketemu sama-sama HIV. Hmm. Alhamdulillah ini anak saya Satria negatif. Ya, Sekarang usianya udah 11 tahun. 11 tahun. ya. Nah, jadi pada awalnya dia kena TB, kena IO, namanya TB kelenjar. Jadi ada kelenjar, ada benjolan di bawah dagu. Hmm. Awalnya itu dia, jadi ininya pecah, Om. Si kelenjarnya itu pecah. Oke. Berdampak ke telinga juga. Telinganya langsung jadi nggak dengar, dua-duanya nggak dengar. Oh, jadi pendengarannya berkurang ya, jadi kurang Ya, bisa ya. mendengarkannya. Dampaknya mungkin eh, terus ke mata jadi buram, Hmm. ke mata ke buram. Pas 2 bulan terakhir kena kepala, dia sakit kepala, kepalanya itu sakit banget itu sakit kepala. Hmm. Nah, kebetulan saya kemarin pas lagi OJT di Soreang di Panti Rehab, akhirnya saya merencanakan mengundurkan diri, Hmm. pulang merawat dia, bawa ke rumah sakit, kemudian di scan, ternyata di otak kanannya itu ada cairan, Om. Jadi kata dokter tuh harus segera dibuang. Kalau dibuang tuh akan berdampak kematian. Hmm. Saya menandatangani konsen tersebut gitu. Tanpa menanyakan paskanya akan seperti apa, saya nggak bertanya itu karena yang dalam pikiran saya udah kejudge sama kalau nggak dia cepat-cepat dioperasi akan mengakibatkan kematian, jadi saya Hmm. nggak nanyakan kalau misalkan paskanya gimana, nggak gitu. Yang berpikir positif aja gitu. Nah, lanjut aja dioperasi. Kalau dioperasi sih pas dari keluar dari ruang operasi masih masih belum stabil. Hmm. Kemudian 2 3 hari 4 hari dipulangkan, udah katanya udah membaik kemudian pulang. Nah pas sampai di rumah ada kelainan-kelainan itu, jadi ada gangguan kejiwaan gitu. Oh Jadi ada cairan di dalam kepala istrinya pada saat ya, di diagnosa otak dari kanan, rumah sakit ya. di otak kanan gitu. Yang di sebelah kanan ya. Jadi katanya otak di sebelah kanannya kerendam cairan gitu ya, Iya Bro. betul. Tapi dokter tidak menjelaskan mengenai dampak dari pasca operasinya ya pada saat itu ya. Enggak, jadi pas kan habis dipulangkan tuh saya dikasih kontrol, kontrol Hmm. tuh setelah 3 hari kontrol, setelah kontrol kemudian dibuka nih jahitan, dibuka jahitan, saya bilang ke Hmm. dokternya, ke dok, kenapa sih jadi ada kelainan kejiwaan gitu ke istri saya. Hmm. Dokternya malah bilang ya itu mungkin dampak psikologis. Udah jawabnya sekedar gitu aja. Ya, mau nggak mau saya nggak bisa debat gitu sama dokter itu juga. Setelah itu dipulangkan. Nah sampai di rumah setelah dibuka jahitnya 2 hari kemudian pembukaan lagi, Om.
Ini buka lagi. Wah, pokoknya dulu ini saksinya ada anak saya dibawa lagi ke rumah sakit karena harusnya dirawat dengan kondisi sekarang nggak bisa dirawat, akhirnya dibalik bawa lagi pulang ke sini ya mau nggak mau saya perawatan sendiri gitu. Seperti Oh, itu. jadi setelah dari pasca operasi itu timbul gangguan kejiwaan gitu ya. Tapi kalau menurut dokternya katanya itu mungkin dampak psikologis ya. Psikologis katanya cukup dengan begitu aja, jadi nggak coba periksa ke tidak merekomendasikan ke mana gitu enggak, Hmm. cuma bilang gitu aja. Ini dokter ahli bedah saraf. Oh, itu gangguan kejiwaan seperti apa tuh yang dialami sama istrinya Bro Yeri? Awal-awalnya teriak-teriak sendiri, ngomong sendiri gitu ya, nggak ada siapa-siapa juga. Misalkan nggak ada adiknya di sini ngobrol gitu, tapi nggak ada orangnya Den apa gitu misalkan gitu, terus Hmm. nanyain anaknya, pokoknya mah nggak nyambung aja gitu, ngomong sendiri aja mas seperti itu. Kadang tengah malam teriak-teriak, oh kita sampai diusir dari kosan pernah om, Oh gitu. karena gaduh nih. Saya tahu ya, kita asalnya nggak di sini kan nih. Kita jadi si yang punya kontrakannya pas saya lagi di jalan menuju rumah sakit nge-WA ke saya, maafin ini penghuni yang lainnya merasa keberatan karena apa berisik katanya. Udah asalnya tiap malam teriak-teriak gitu. Hmm. Oh gitu aja. Ya akhirnya saya nggak balik lagi ke kosan itu, langsung ke kosan ini. Itu udah berapa lama ya kondisinya seperti itu, Bro? Ini mau jalan 2 bulan, Mau jalan 2 bulan ya. dua bulan Berarti tapi kayak udah 2 tahun. eh jadi berarti waktu dioperasi itu kapan ya? Waktu dioperasinya? Waktu dioperasi awal-awal Mei itu, Awal Mei. akhir Mei, Oh, akhir Mei, akhir Mei. ya. Oke, berarti mulai Juni, Juli, Agustus lah ya, berarti ya udah 3 bulanan berarti. Ya, udah mau 3 bulanan. Hmm. Nah, terus selama ini berarti karena ya bisa dikatakan Bro Yeri tidak sanggup lah ya menanggung biaya kalau harus dirawat inap di rumah sakit, jadi akhirnya memutuskan untuk merawat istri di rumah gitu. Enggak, kalau untuk biaya rumah sakit kebetulan kita pakai BPJS PBI. Itu juga saya berterima kasih kepada pemerintah Hmm. yang udah membayarkan rawat inap kami, operasi istri saya gitu ya. Hmm. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, untuk biaya rumah sakit saya nggak ada kendala Om. Ya. Nah, dikarenakan untuk saat pas saya mengundurkan diri dari kerja kemarin saya, jadi pemasukan saya itu untuk membiayai istri saya, ada obat yang harus dibeli yang nggak bisa ya di cover BPJS, terus sekarang harus ganti pamper sehari 2 kali, kemudian beli apa perban obat-obatnya sekarang nambah lagi luka di bokong gitu. Nah itu saya dibantu sama, kadang-kadang ada yang teman-teman yang ngasih gitu kayak gitu, tapi aku capek lama-lama kok saya kayak kayak gini gitu. Ngemis-ngemis ke teman-teman. Iya. Ya berarti ada obat-obatan yang tidak tercover sama BPJS sehingga akhirnya harus ya artinya biaya sendiri lah ya, mengeluarkan biaya Ya, sendiri. ada. Berarti terhitung dari sejak istri di balik ke rumah gitu ya, artinya pulang ke rumah dan dirawat di rumah, itu Bro Jerry udah nggak bekerja lagi nih di yayasan apa kemana air ya, Yair. Ya, udah enggak Om. Udah enggak, ini aja fokus di istrinya. Oh, oke. Itu gimana selama ini perawatan di rumah apa aja tuh? Jadi selain tadi kan biaya obat-obatan juga ya, ada biaya obat-obatan yang tidak tercover sama BPJS sehingga akhirnya harus ya mau nggak mau harus mengeluarkan biaya sendiri dan ditambah dengan Bro Yeri yang saat ini mungkin karena tidak ada penghasilan dari pekerjaan
Ya mungkin kebanyakan mengandal dari bantuan teman-teman ya selama ini ya. Ya, betul bikin apa namanya narasi, narasi donasi, Hmm. kemudian itu juga saran dari teman-teman sih, saran dari teman-teman kali aja mungkin ada individu-individu yang ingin membantu lo katanya bikin narasi, eh, narasi berisi donasi, jadi silakan kamu share ke teman-teman terdekat ya. Alhamdulillah ada beberapa orang yang suka ngasih, oh nggak transfer. Kadang saya butuh pampers, ada yang ngasih pampers, gitu. Kayak gitu. Oh. Cuma eh, apakah mau selamanya? Saya nggak tahu ini sampai kapan gitu. Istri saya kayak gini. Gitu. Hmm. Sementara nggak ada perkembangan sama sekali gitu. Iya, Kalau iya, misalkan iya. dari luka-luka mah ada perkembangan, cuma dari psikologisnya nggak ada perkembangan sama sekali. Tidur nggak bisa, tetap nggak bisa berdiri, Hmm. duduk nggak bisa, kayak nggak bisa. Jadi nggak tahu sampai kapan. Tapi dari dokternya tidak ada menyarankan harus berkonsultasi dengan ahli syaraf siapa gitu mungkin terkait dengan Nggak yang ada sih dialami Om. sama istri. Cuman, ada beberapa teman-teman yang coba periksakan ke psikiater. Nah, Aha. kendala saya untuk membawanya dia juga, kendalanya udah kerepotan banget gitu. Pernah saya bawa kontrol juga, ini bawa kontrol kemarin waktu pertama kali kontrol, hampir pingsan saya capeknya. Soalnya dia nggak bisa berdiri sama sekali Om. Saya berdua sama anak saya bawa kontrolnya di rumah sakit sampai datang ke rumah sini udah gelap nih, buru cepat-cepat saya bikin energen. Hampir pingsan ini saksinya anak saya ini ada Iya, iya, iya. hampir pingsan. Jadi kecapean itu bawa kontrol aja. Apalagi nanti kalau misalkan saya harus membawa ke dokter psikiater gitu ya, dengan proses-proses seperti apa. Nah, keinginan saya itu kalau misalkan bisa gitu dirawat, dirawat lagi tuh. Kemudian ada penanggulangan lagi, dikontrolnya dirawat kan lebih enak gitu kan, kayak gitu. Iya, Jadi nggak iya. bolak-balik. Sementara untuk kontrol saya ke ujung berung gitu. Untuk pulang pergi aja naik Grab itu udah 200.000. Oh, untuk naik kendaraan umum aja udah 200 ribuan ya untuk transportasinya aja ya. Ya, berarti ya berat juga situasinya kalau kayak gini nih. Terus gimana nih Satria? Masih sekolah nggak Satria? Kelas Nah berapa ini sekarang? ada hak yang terbengkalaikan juga Om. Ah, Satria sekolahnya saya nggak tahu kayak gimana, karena dulu yang ngurus sekolahnya dia gitu Om. Karena kan saya kayak yang tahu Om sendirilah, saya ke sana ke hmm. Bali ke Padang gitu kan, kemana-kemana. Ya, jadi pas dianya udah nggak sadar kayak gini, saya harus kemana, saya nggak tahu harus kemana gitu. Ini terbengkalai satu ya sekolahnya juga nggak tahu saya harus gimana. Selama ini nggak sekolah-sekolah. Iya, iya. Terus berarti sekarang Satria kelas berapa nih, Dek? Satria. Kelas 3 naik kelas 3 Di tuh. kelas 3 SD ya? Yang keras ngomongnya. Hmm, iya, iya. Tanya aja Om, ayahnya gimana tiap pagi. Gimana nih, Dek Satria? Mama sakit gimana? Ayah repot nggak di rumah? Hah? Gimana? Repot. Repot ya? Repot banget ya ayahnya jadinya ya. Itu apa aja nih yang dilakukan ayah, Dek, dalam merawat mamanya? eh, Nyuapin mama, Hmm, ngelap mama, ganti pamper, hmm. sama it- Oh, jadi ayah nyuapin Nyuci mama, baju. nyuci baju, nyuapin mama, Makan. mandiin mama, terus apa namanya gantiin pampersnya ya gitu ya. ya, Terus Satria bantuin nggak? Satria suka nyuapin mama nggak nih Satria? Suka. suka. Suka ya. Alhamdulillah Om bisa nyuci piring, bisa gitu. Oh, udah bisa Tapi bantu ya cuci piring juga ya. kadang-kadang saya juga apa kasihan gitu, anak sekecil dia udah apa istilahnya kehilangan waktu untuk masa bermainnya. Kadang saya udah membiarkan dia kalau misalkan main-main ya udah main. Tapi ada di kala di mana saya stuck nggak bisa ngapa-ngapain, disuruh dia nggak keberatan, dia
masak air minum, ya nggak ada basa-basi. Cuci piring, ya masak nasi, ya kayak gitu. Alhamdulillahnya seperti itu kebantunya. Cuma nggak bisa kan nyuci baju ya, belum bisa. Nyuapin bukan. Oh, nyuapin, suka nyuapin juga ya. Kalau Sekarang, ngemandiin saya masih larang dia karena aurat juga masih ada aurat yang belum bisa dia lihat gitu. ya ya. Cuma ya tolong siapin pampersnya, tolong siapin perban gitu-gitu saya siapin gitu. Kalau udah siap dia boleh kemana keluar. Iya, iya. Berarti, sorry nih aku nanya, berarti saat ini Satria sekolahnya terputus dong atau gimana nih Om Yeri? Oh, Satria sekolah enggak sekolah. Oh, nggak sekolah? Enggak. Saya Oh, tanya aja sekolah. berarti Satria nggak sekolah ya Satria ya, Dek? Sejak sejak Mama sakit berarti Satria nggak sekolah apa emang udah lama nih Satrianya nggak sekolah nih? Pas rumah sakit. Ya, pas rumah sakit. Oh, sejak Mama sakit ya, sejak Mama mulai dirawat lah ya, berarti ya udah sejak ini. Iya, ya aku sih sempat dengar gitu dari teman-teman dari WA gitu kan ada beberapa juga. Nah makanya aku coba untuk make sure nih Mas, aku sekalian udah lama juga kan kita nggak ngobrol ya Om Yeri ya. Iya. Jadi boleh ini nggak Om? Mungkin kameranya agak dideketin ke istrinya supaya Oh, kita boleh. bisa lihat tuh. Iya. Ya, jadi Ya, Om. ya ya ya. Oke. Ya jadi ini kondisi istri dari rekan kita, Bro Yeri Pergata ya saat ini yang sedang terbaring karena sejak operasi mengeluarkan cairan dari otak kanannya. Boleh dilihatin Om itu mungkin bekas jahitannya yang ya. Oh ya, ya. Gelap. Hmm? Gelap. Oke, Gelap. jadi ya agak gelap sih tapi nggak apa-apa deh nanti. Kalau nanti Om Yeri bisa kirimin rekaman yang agak terang mungkin mengenai kondisinya ya. Ya. Dan ya saat ini istrinya Om Yeri memang kondisinya tidak bisa berkomunikasi secara baik ya karena ya divonis sama dokter mengalami gangguan kejiwaan pasca operasinya gitu. Jadi memang ini situasi yang cukup berat juga yang dialami sama Bro Yeri ini ya. Jadi semenjak merawat istrinya di rumah, otomatis Om Yeri harus lebih fokus terhadap keadaan dan kondisi istrinya dan mengerjakan beberapa pekerjaan-pekerjaan di rumah ya, seperti memasak, terus kemudian merawat istrinya, nyuapin, mandiin gitu terus sampai ya benar-benar harus inilah ya. Sampai akhirnya memutuskan untuk tidak lagi bekerja ini karena harus memperhatikan kondisi istrinya yang seperti ini. Harus ada fokus obatnya soalnya dia masih OAT juga kan. Oh Itu nggak ya. boleh. Berarti ini yang masih jalan ya. Berarti apa ARV-nya, OAT-nya itu masih jalan ya. Alhamdulillah masih jalan. Om. Meskipun susah gitu. Kadang diemut kayak permen. Kadang Iya dikasih OAT juga dimakan aja deh kayak makan permen. Kebetulan sekarang jadwal minum ARV ya ambilin ARV-nya. Oh ini jadwal minum ARV ya sekarang ya. Iya. Yang satu. Ya, oke. Ini ARV-nya Om. Iya. Oh, jadi Desa Satria nih yang ngasih ARV-nya ke mulut Iya. Mama ya. Diemut dia nggak pernah nggak pernah ditelan langsung diemut sampai putih sampai kecil. Nggak ketelan ya berarti ya. Berarti karena obat ARV kan lumayan cukup besar ya bukan ya. Iya. Ya jadi melalui podcast kali ini saya mengajak teman-teman sahabat Oda mungkin ada yang tergerak hatinya untuk bisa membantu Bro Yeri
untuk menyisihkan sebagian daripada rezekinya untuk bisa membantu rekan kita yang sedang mengalami musibah dan cobaan yang cukup berat. Ya supaya Bro Yeri bisa tetap menjalani kehidupannya dan juga bisa merawat istrinya dengan baik. Begitu juga dengan Satria anaknya yang sudah membantu dan saat ini juga putus sekolah ya karena situasi seperti ini. Ya, saya sih benar-benar berharap melalui video ini, melalui podcast kali ini teman-teman sahabat Oda benar-benar bisa membantu. Nah, mungkin kalaupun memang ada yang bisa membantu nanti bisa langsung transfer ke rekeningnya, nanti saya tuliskan di ini ya, di detailsnya atau di ini di bawah. Oke. Ya, Bro Yeri, aku sedih sih jujur sebenarnya Mas, ngelihat situasi kayak gini nih Om. Iya Om, aduh. Saya itu kalau lebih bingungnya lagi kalau pas jadwal bayar kosan, waduh. Bener Om, kadang-kadang ini kalau anak saya gimana, tapi alhamdulillah selama 2 bulan ini masih bisa tercover, masih ya Tuhan masih sayang ke kita. Ya, nggak ada orang yang mau menghadapi cobaan seperti ini ya sebenarnya. Ya. Ya, mungkin ya kembali lagi saya mengajak dan mengetuk pintu hati teman-teman sahabat Oda untuk bisa membantu meringankan beban daripada saudara kita, daripada rekan kita juga yang sedang mengalami musibah dan cobaan seperti ini. Dan mudah-mudahan melalui video podcast ini ada rekan-rekan dari sahabat Oda yang bisa ya membantu ya Om Jerry ya, bisa mendonasikan sebagian daripada rizkinya dan bisa membantu Om Jerry untuk bisa survive lagi dan bisa tetap merawat istrinya dengan baik gitu. Ya mudah-mudahan situasi ini, cobaan ini juga bisa cepat dilalukan ya Om Yeri ya, sehingga nanti amin. Om Yeri juga bisa bekerja kembali, bisa memiliki penghidupan yang jauh lebih baik lagi. Amin. Dan ya kalau bisa mah ada yang ngasih modal kerja di rumah bikin usaha. Amin ya. Mudah-mudahan ya Om, mudah-mudahan ada yang nge-share gitu nih YouTube-nya ke Ridwan Kamil atau siapa. Ya mudah-mudahan teman-teman juga bisa nge-share video ini. Jadi teman-teman sahabat Oda bisa men-share video podcast ini ke pemerintah mungkin atau ke pejabat-pejabat dan pemangku kepentingan yang bisa memberikan donasi untuk membantu Bro Yeri bisa memiliki modal, mungkin bisa mendapatkan modal untuk bisa berusaha di rumahnya juga, sehingga ekonominya bisa kembali lebih baik dan bisa tetap merawat istrinya juga dengan baik tanpa harus mengalami kesulitan finansial juga ya, kesulitan ekonomi juga ya, mungkin seperti ini. Ya itu tadi ada istrinya lagi mulai bersuara lagi. Ya, tidak ada yang ingin menghadapi situasi seperti ini, apalagi dengan kondisi pandemi yang saat ini di mana-mana juga serba sulit. Ya, mudah-mudahan ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang barokah dari semua cobaan ini ya Om ya. Iya. Saya berharap mudah-mudahan adalah mujizat yang diberikan Allah, adalah rezeki yang memang diberikan Allah yang bisa tersalurkan untuk membantu Om Yeri menghadapi situasi ini. Amin. Ya. Mungkin ada apa nih dari Om Yeri yang mau disampaikan? Silakan Om. Ya. Buat teman-teman yang selama ini ngasih support, ngasih dukungan, baik itu doa maupun materi buat saya ucapkan terima kasih. Dan siapa aja yang mau membantu
atau men-share YouTube ini ke pemangku kebijakan. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Harapan saya sih para pemangku kebijakan melihat kami, kondisi kami yang saat ini ada hak anak saya Satria yang terbengkalai, baik itu pendidikannya, baik itu apa. Mudah-mudahan dengan podcast ini harapan saya dan keluarga saya bisa tercapai. Itu aja mungkin Om. Ya. Nanti kalau misalkan teman-temannya ada yang individu yang mau berbagi, nanti ada itunya mungkin Om ya, rekening saya atau rekening Om yang dicantumkan boleh. Ya, nanti mungkin langsung ke nomor rekeningnya Bro Yeri aja ya, jadi bisa langsung tersalurkan biar bisa langsung bermanfaat juga buat Om Yeri juga ya. 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 Oke, mungkin ada lagi Om yang mau disampaikan? Udah mungkin. Satria ada nggak? Satria, ada mau ngomong Satria? Terima kasih atas bantuannya. Semoga berkah. Amin. Ya, amin, amin. Iya, ya Om, oke. Saya sih berharap banget ya Om, mudah-mudahan dengan video ini ada teman-teman dari sahabat Oda ataupun orang-orang yang menyaksikan video podcast ini bisa membantu Om Yeri juga, karena saya sendiri juga jujur aja belum bisa bantu banget ini mengenai keadaannya Om Yeri ini. Saya prihatin, saya juga cukup sedih ketika mengetahui peristiwa ini gitu ya. Saya benar-benar nggak nyangka dan ya bingung saya juga mau ngomong apa karena benar-benar ini sesuatu yang memang tidak diinginkan gitu, maksudnya sesuatu yang memang kita tidak harapkan, tapi ya namanya cobaan ya kita harus tabah jalani, kita harus kuat juga menjalaninya ya. Semoga ada sesuatu hal yang positif dan menjadi keberkahan buat Om Yeri dan keluarga juga ya dalam menghadapi situasi ini. Ya, mungkin gitu dulu Om Yeri. Ya mudah-mudahan ya kita berdoa, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama berharap ada respon yang baik, ada bantuan yang baik juga buat Om Yeri dan keluarga melalui video ini. Ya, silakan teman-teman jika ada yang tergerak untuk membantu situasi Om Yeri saat ini, nanti bisa menyalurkan bantuannya dan donasinya ke nomor rekening yang akan saya cantumkan di deskripsi di bawah. Dan saya juga berharap, Om Yeri juga berharap untuk share video ini supaya mungkin ada bantuan dari para pemangku kebijakan ataupun dari dinas sosial ataupun dari pemerintahan daerah yang terutama Om Yeri domisilinya di mana Om kalau boleh tahu Om? Di Lembang Om. Di Lembang ya? Lembang, iya. Di Lembang, Bandung berarti Jawa Barat ya? Lembang, Bandung. Iya, ya jadi mudah-mudahan dari pemerintah daerah yang sesuai dengan domisili Om Yeri bisa turut membantu juga ya. Om Yeri mungkin bisa tunjukin KTP-nya Om? Oh bisa ya, bisa. Supaya nanti mungkin bisa ini ya. Kalau KTP mah kita masih Kota Bandung Om, ini masuknya ke kabupaten. Masih KTP Kota Bandung ya? Ini masuknya ke kabupaten kalau kosan. Oh gitu. Mungkin ada alamat domisili saat ini nggak Om? Siapa tahu ada yang mau memberikan langsung gitu ya? Paling nanti kalau diketik ya. Iya. Kalau ini alamat KTP. Oh ini masih Kota Bandung ya? Ya Kota Bandung. Iya ya, oke. Ya mungkin nanti kalau misalkan untuk kakaknya gimana Om? Kartu keluarga? Kakak masih Kota Bandung masih juga. Kota Bandung juga ya? Ya. Karena kita pindah-pindah Om. Iya. Ya silahkan jika ada yang memang tergerak hatinya boleh langsung menyalurkan sumbangannya, donasinya ke nomor rekeningnya nanti saya cantumkan di bawah. Dan buat alamat jelas Om Yeri juga nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi ya supaya mungkin ada orang-orang atau pihak-pihak yang ingin langsung memberikan
bantuannya ke Om Yeri dan melihat seperti apa kondisi Om Yeri, bisa langsung ke domisilinya Om Yeri atau ke tempat tinggalnya Om Yeri. Iya. Ya. Oke, gitu dulu Om Yeri. Thank you buat waktunya. Ya, mudah-mudahan ya kita sama-sama berharap ya Om. Saya juga. Salam ke Om Peri Om. Iya, nanti saya sampaikan. Ya baik sahabat Oda, demikian video podcast saya kali ini, dan ya teman-teman sudah bisa lihat sendiri bagaimana situasinya, dan saya juga sangat-sangat tidak menyangka seperti ini ternyata yang dialami. Ya mudah-mudahan ada satu hal positif atau video ini bisa membantu situasi dan kondisi Om Yeri yang sekarang untuk bisa segera dilalui. Oke, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Salam no stigma, no discrimination.